Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Minang Flasher Tutorial. Tutorialnya untuk pemula. Baik, pada kesempatan ini saya kedatangan HP Samsung, merek Samsung tipe A32 ya. Kata pemilik HP-nya ini mati total dan sudah pernah dibawa ke konter, bahkan sudah sampai 3 kali namun tidak bisa hidup. Berbagai macam vonis dari konter, ada yang rusak LCD, ada yang mengatakan yang terakhir dari konter terakhir katanya rusak mesin, harus ganti mesin. Jadi kebetulan ada yang menyarankan ke sini dan dia antarlah HP-nya ke sini, dan sekarang kita cek ya. Kita coba hidupkan. Tidak ada respon ya. Kemudian coba kita cas. Coba kita cas, juga tidak ada respon. Kemudian saya di sini menggunakan smart charger ya. USB intelligent atau USB detektor. Ini perhatikan warna merah itu arus yang masuk ke HP-nya 0,06 ya. 0,06. Kalau itu arus yang biru adalah arus yang keluar dari batok charger ya, untuk pengisian baterai. Namun arus yang diterima oleh baterainya dari HP-nya 0,06 ya. Berarti itu menandakan sama saja tidak respon ya. Oke. Untuk detailnya mari kita lanjutkan periksa ya ke bagian mesin. Kita buka. Kita buka tutup belakang ya, karena tipe Samsung A32 ini bautnya ada di belakang casing ya. Bautnya ada di belakang backdoor. Kita buka ya. Wah, ternyata ini sudah enggak ada lemnya lagi ya, cuman sekedar nempel. Baik, beginilah kondisinya bagian dalam. Langsung saja kita buka semua baut. Buka kaca kamera terlebih dahulu, kemudian buka baut sekeliling ya, baut housing, baut tutup mesin sampai terbuka semuanya sekeliling ya. Sembari membuka baut ini, kepada teman-teman yang menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, agar yang lainnya juga mendapatkan manfaat. Dan tentunya subscribe itu gratis ya. Subscribe itu adalah penyemangat bagi kami agar tetap berkarya membuat konten-konten tutorial lainnya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini ya.
Oke. Selanjutnya sebelum membuka housing nih, kita buka dulu slot SIM ya, agar tidak nyangkut atau bisa jadi berakibat patah. Oke, sekarang tinggal kita cabut housingnya, dan jangan lupa fleksibelnya dicabut, fleksibel fingerprintnya. Ini ada fingerprint samping. Kemudian kita buka housingnya. Oke, sudah terbuka. Kita amankan dulu. Kemudian kita cabut baterai ya. Cabut baterai, dan langkah pertama yang akan kita lakukan itu adalah mengukur tegangan baterai ya yang masih tersisa. Kita ukur tegangan baterainya di bagian DC ya. Kemudian kita ukur. Ya, tidak ada arus ya. Tidak ada arus sama sekali, berarti baterainya sudah sangat kosong ya. Sama sekali tidak ada arus satupun. Tidak ada arus. Kemudian langkah selanjutnya kita harus isi dulu ya baterainya. Tapi sebelum mengisi, kita penasaran nih dengan kondisi mesin ya, karena udah 3 buah konter yang mengeksekusi ya. Kita penasaran dengan kondisi mesin, apakah masih baik-baik saja. Kita cek ya. Nah, ternyata memang sudah buka kaleng. Ini kemungkinan yang dikerjakan bagian IC display atau backlight ya, IC lampu tampilan LCD. Berarti ada kemungkinan ini sebelumnya mereka mempunyai rusak IC lampu, sementara LCD-nya masih mulus ya, nggak apa-apa. Dan kemungkinan sudah juga dicoba LCD yang baru, mungkin juga tidak bisa. Maka kita pastikan ya, kita cek dulu, kita isi dulu arus baterai. Kemudian setelah diisi, nanti kalau tidak masih ada respon, kita cek jalur pivot ya. Kita isi dulu baterainya dengan suntik ya, tembak pakai power supply ya. Kita tembak pakai power supply. Pastikan ini sesuai kutub positif dan negatif. Kalau salah juga nggak apa-apa ya. Maksudnya kita power supply-nya ada pengaman otomatis, jika salah dia langsung membalik ya. Arusnya langsung terputus. Oke, belum masuk ya. Dan ini memang terlalu habis ya, baterainya terlalu habis, sudah terlalu habis. Kita coba pasangkan lagi.
Pasangkan lagi ya. Oke, sekarang kita biarkan terpasang sementara sekitar 15 menit ya, karena ini proses suntik baterai ya. Ini proses suntik baterai, kita biarkan sekitar 15 menit. Untuk videonya saya stop dulu ya, nanti saya lanjutkan sekitar 15 menit lagi. Oke, sudah sekitar 15 menit. Kita cek ya. Kita cek baterainya apa sudah ada dayanya. Syarat untuk bisa hidup dari HP ini itu minimal ada 3,7 atau 3,8 ya, 3,8 volt minimal ya. Kita cek berapakah daya yang ada sekarang. Baru 3,5 volt ya. Dia harus bisa ngangkat hidup itu 3,8. Berarti kita harus tambah cas suntik lagi ya. Kita suntik baterai kembali. Oke, kita biarkan suntik baterai lagi ya. Kita kembali suntik baterai. Kita biarkan sekitar 10 menit lagi ya. Saya stop dulu videonya, nanti kalau sudah 10 menit saya lanjutkan. Oke, sekarang kita cek ya. Baru 5 menit, tapi saya rasa sudah cukup ya. Kita pastikan, cek lagi. Baru 5 menit ditinggal ya. Saya cek lagi, soalnya tadi sudah 3,5, tinggal nambah 2 lagi ya. Waduh, baru nambah 1 ya. Dia harus minimal 3,7 ya. Sebaiknya 3,8 karena ini tipe HP-nya, maksudnya kapasitas HP-nya ini 5000 ya. Kapasitas baterainya maksud saya. Kita pasang lagi. Kita pasang lagi ya. Dibiarkan sekitar 5 menit lagi ya. Oke, saya stop dulu videonya.
Setelah 5 menit lagi saya akan kembali. Oke, saya kira sudah lewat 5 menit ya. Kita cek kembali. Kembali kita cek tegangan baterai ya. Sudah 3,7 ya. Sayang untuk 3,7 ini sudah bisa menghidupkan sebuah HP ya. Kita tes ya. Kita pasang on off nya dan kita cek ya apakah bisa dihidupkan. Kita tekan on off, kita pencet on off nya dan sama sekali tidak ada respon ya. Coba kembali kita cas. Kita cek arus melalui USB intelligent ya, USB detektor. Melalui USB detektor itu ada 1,6 ya, 1,6, 1,8. Itu biasanya ini itu adalah arus normal ya. Namun ini tidak hidup, berarti ada sesuatu dengan HP ini ya. Berarti ada sesuatu. Tidak, 1,6 ampere itu adalah arus normal dari sebuah handphone untuk tipe ini ya, karena sudah fast charging ya. Fast charging itu di atas 1 ampere arusnya yang masuk. Karena ini nggak ada respon sama layar dan dihidupkan tidak ada respon, maka perlu kita cek lebih dalam ya. Kita coba rasakan mesinnya, apakah ada yang aneh, panas berlebih. Tidak ada ya. Tidak ada panas yang berlebih yang kita rasakan. Oke, kita cek dengan power supply ya. Kita cek dengan power supply konsumsi arusnya, karena dengan power supply itu lebih akurat ya daripada dengan smart charger atau USB detektor ya. Kalau cek dengan power supply itu sangat akurat. Oke, kita siapkan, kita cek, kita lepaskan saja soketnya, lepaskan saja semua ini ya. Mana tahu ada yang bermasalah pada soket ataupun kamera ya. Kita cek, lepaskan semua ini. Cukup kita cek mesin saja ya. Cukup kita cek mesin. Dan kita pasang on off ya. Oke.
cek, kasih suntik arus, dan ternyata sudah naik ya. Saya perhatikan, teman-teman bisa perhatikan di sini pada power supply ya. Saya suntik arus, saya kasih arus mesinnya. Oke, jarum ampere naik ya, 0,05 miliampere, 0,5 miliampere ya. Sebelum ditekan power. Ini saya lepaskan, saya suntik lagi 0,05 ya. Kalau 0,05 sebelum tekan power, itu ada kemungkinan short ya. Ada kemungkinan short kecil namanya, short kecil. Apakah itu kemungkinan short kecilnya di area IC power ya? Bisa jadi di area lain itu tapi yang umumnya terjadi pada short kecil pada area IC power ya. Oke, mari kita lihat kembali bagian mesin secara detail. Kita ukur bagian mana yang konslet ya, short kecil. Untuk short kecil ini penanganannya sungguh lumayan susah ya. Beda dengan short full short. Beda dengan full short ya, short total. Itu sangat mudah mencarinya. Namun short kecil itu agak sedikit sulit. Kita bersihkan dulu area mikroskop ya. Kita akan memakai mikroskop untuk memantau area ya, karena komponennya kecil-kecil. Oke, kita tarik. Terlebih dulu kita cek area yang sudah pernah dikerjakan sama teknik shift sebelumnya. Oke ya, kita akan cek bagian IC samping CPU ini yang pernah dikerjakan oleh teknisi sebelumnya. Kita bersihkan ini bagusnya. Kaleng ini kita bebaskan dulu, kita rapikan, kita copot aja ya, biar jelas. Mana tahu ada yang menyangkut di sini, serpihan atau timah ya. Kita bersihkan saja area ini, lepaskan kaleng semuanya.
Kita bersihkan ya. Oh, ada kapasitor yang sudah terlepas ya. Kita pasangkan dulu. Ada komponen yang sudah tidak pada tempatnya. Kita paskan dulu posisinya. Sebelumnya kita harus tutup dulu area CPU ya, agar tidak terjadi kemalangan. Ini area CPU sangat rawan. Agak bandel ya, kita kasih timah sedikit. Oke. Sudah terpasang ya. Sekarang kita bersihkan ya.
sangat banyak kotoran. Oke, sebelumnya sangat banyak kotoran ya, sekarang udah lumayan bersih. Kita coba cek ya dengan multitester. Apakah ada di sini jalur yang short? Oke. Nah, baru aja dicek udah ada jalur short ya. Oke, dua kapasitor ini short ya, dua kapasitor ini dua ini short, nampak ya, sudah berkas pengerjaan juga. Coba kita lepas keduanya atau salah satunya. Oke, kita akan cek dua kapasitor tersebut. Kita lepaskan ya. Jangan lupa ditutup.
Oke, sudah kita lepaskan. Kita tunggu dingin dan kita ukur ya. Apakah masih kaki-kakinya tanpa ada kapasitor? Apakah kaki-kakinya masih short? Dan ternyata tidak ya. Ternyata tidak short kapasitor, kaki kapasitor tanpa ada kapasitornya. Jadi kemungkinan ya biang keroknya kapasitor yang kita cabut tadi ya. Ini dia. Ini dia kapasitor yang kita cabut tadi. Ini dia salah satunya yang kita cabut barusan. Hanya susah sekali nyari fokusnya. Ini yang ada pada tangan ini. Satu lagi mana dia? Ya ini ya. Ini ada dua. Jadi biang keroknya dua kapasitor ini ya. Untuk memastikan kita akan cek ya. Kita akan cek. Kita akan cek dengan metode buzzer metode dioda ya, dengan ada bunyi buzzer. Kita cek jika kedua sisinya kita cek bunyi, berarti itu sudah putus ya, sudah rusak. Namun jika tidak bunyi, berarti itu masih bagus. Oke, kita cek satu ya. Kita cek satu, bunyi ya, rusak, buang ya. Tinggal ini kita cek. Nah, ini masih bagus. Berarti yang rusak cuma satu, karena dia satu jalur. Rusak cuma satu ini ya. Karena dia satu jalur, makanya ini juga ikut jadi bunyi ya, konslet. Namun yang kita buang cukup satu ini aja, kita ganti. Ini kita pasang kembali. Kita carikan kapasitor yang sama ya besarnya di mesin HP lain ya, kita carikan. Kita carikan ukuran yang sama. Nah, ini ada ya. Ini ada banyak. Kita cabut. Kita cabut saja salah satu.
Oke. Kemudian kita cek yang baru kita ambil tadi ya. Kita akan cek. Oke, masih bagus ya. Masih bagus. Kita pasang ke mesin HP Samsung. Untuk pemasangan kapasitor itu terserah ya, terbalik juga nggak masalah. Oke. Jangan lupa kita tutup area CPU ya. Sempat lupa kacau ya. Sempat lupa kacau kita. Mana dia? Mana dia kaleng tadi? Ini ya. Area CPU jangan sampai lupa menutup. Sempat lupa kacau. Bisa mati beneran ya. Oke. Sudah terpasang. Sudah terpasang ya, kita kembali cek. Kita tunggu dingin dulu. Dan akan kita cek. Kita biarkan dingin beberapa saat ya. Mudah-mudahan ya, cuman 2 itu penyebabnya. Oke ya, kita cek ya. Kita cek. Kita cek apakah masih short. Oke, sudah tidak ada short ya. Sudah tidak ada short. Semoga cuman ini ya, biang keroknya. Kita akan pasangkan ke HP dan kita cek.
Kita pasang ke HP-nya dan kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang on off. Dan kita coba hidupkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gitar ya. Kalau mesin sudah dipastikan ini hidup karena ada gitar. Sangat jauh berbeda dengan yang tadi ya. Sekarang ada gitar, tadi tidak ada gitar sama sekali. Coba kita cabut lagi dan pasang kembali. Kita coba cas ya. Sekarang kita coba cas. Ini dalam kondisi cas ya. Di cas tidak ada respon pada gitar dan tidak ada tempat layar. Namun pada USB detektor itu arusnya naik ya. Tadi cuma 1,6 dan sekarang 1,7 lebih ya. Sudah semakin bagus pengisiannya. Dan saat dihidupkan itu tadi ada gitar. Ini mohon maaf kameranya kita belum punya kamera tetap ya, cuma satu kamera diputar sana sini. Coba kita hidupkan sambil dicas. Ada gitar ya, saya merasakan ada gitar, namun LCD tidak tampil sama sekali. Oke. Nah, ada tampil LCD ya, ada logo Samsung. Ada logo Samsung ternyata. Ini kita lihat di bawah pencahayaan ya. Nah, itu dia. Sedang hidup dan mesinnya sangat panas ini. Mesin panas. Nah, kan sudah tampil ya. Sudah tampil. Namun mesinnya terasa agak panas. Apakah masih ada yang lain? Ini tidak ada kunci HP-nya ya. Panasnya. Area IC power agak sedikit panas. Nah, ini ya. Ini tampil menu ya. Jadi begini teman-teman. Tadi pemiliknya bilang sudah 3 konter. Nggak bisa. Saya rasa jika profesional cuman rusak kapasitor. Nggak mungkin itu nggak bisa ya. Barangkali kebetulan ya belum profesional ya teknisinya. Atau dia tahu yang rusak cuman kapasitor. Dan atau ada yang ini namanya IC backlight ya. IC light-nya. IC lampu. Namun dia bilang, nah sekarang udah hidup ya. Mati lagi. Berarti ada kendala sama IC lampu ini. Nah, hidup ya. Sekarang hidup. Berarti tadi IC lampunya belum tersuplai
pas ya energi ya. Sekarang udah hidup, alhamdulillah. Saya rasa seperti tadi ya, teknisi yang sebelumnya belum profesional, atau dia tahu cuman dia nggak mau ngajakan HP ini, inginnya mau memiliki semuanya ya, mau dijual mesin rusak atau diminta ganti mesin. Kata bapak tuh memang dia minta ganti mesin, dibawa ke Samsung Center dia juga minta ganti mesin, dibawa ke counter di luar service center dia juga minta ganti mesinnya rusak total katanya ya, gitu. Dan kita bukan menjelekkan teknisi ya, tapi itu keterangan dari pemiliknya tadi ketika ia mengantarkan HP ini ya, sudah 3 counter bilang awalnya LCD-nya rusak tapi diganti LCD juga nggak hidup, dibawa ke counter 2 lagi bilangnya mesinnya rusak, LCD-nya dicobain ke HP lain hidup katanya, ini rusak mesinnya dan sudah dikerjakan diganti coil katanya ya, namun tidak juga hidup. Memang saya lihat tadi coil agak posisinya agak tidak kurang pas pasangnya coilnya, berarti emang sudah pernah diganti atau minimal digoyang ya, karena tidak pas posisinya ya. Namun tidak masalah ya, agak miring sedikit. Tadi kapasitor ini juga, kapasitor yang kita ganti ini sepertinya juga sudah dikerjakan ya, dan saya yakin ini 100% kalau teknisi profesional dia udah tahu kapasitor itu yang bermasalah namun dipasang lagi. Ketika dia lihat kan HP-nya tidak, kepada pemilik ini tidak bisa hidup, harus ganti mesin. Jikalau pemilik HP-nya mau ganti mesin seharga 1.500.000, nah itu dia jadi nota gajah ya. Namun saya sarankan untuk teman-teman pemula, saya bukan berburuk sangka, itu feeling ya baru. Soalnya katanya counter service banyak, peralatan servisnya lengkap, kata bapak itu ya. Kata ibu ini, dia pergi, suami istri pergi ke tempat saya. Kata ibu dan bapak ini peralatan servisnya lengkap dan memang counternya agak besar, lumayan lah ya. Nggak mungkin teknisinya tidak profesional ya. Namun tadi ya, nah, semoga teman-teman pemula yang nonton video ini diharapkan ya, ini mati lagi mati lagi ternyata ya, lampunya mati lagi. Memang gak ada kendala pada IC lampu sepertinya nih. Kita hidupkan on off, nggak bisa lagi. Ya memang IC lampu bukan masalah ya, mati kembali dia, lampunya mati. Untuk teknisi pemula ya, jangan, sebisa mungkin lebih profesional. Apa yang rusak maka itu yang dibilang sama pemilik HP-nya. Oke, kita kerjakan ya, kita cek bagian IC lampunya. Kalau perlu kita ganti ya, namun kita matikan dulu, barangkali ada yang goyang ya. Matikan dulu, kita copot LCD-nya dan kita pasang kembali ya. Saya perhatikan dulu ya, saya cek dulu pakai mikroskop apakah ada sesuatu pada fleksibel. Fleksibel sepertinya oke ya. Kita bersihkan saja sebentar. Tapi ini kurang pas rasanya, nggak ada bunyi tiknya, itu berdetik. Biasanya itu klek katanya kan, pas gitu, kenceng gitu kan.
sekarang enggak, kurang sek kita ya dengarnya pasangannya. Kita coba hidupkan dan hidup ya. Apakah ya cuman goyang LCD-nya? Mudah-mudahan cuman goyang ya. Oke, saya rasa ini aman ya. Oke, teman-teman, ini sudah jadi nota ya. Alhamdulillah nota ini ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya, karena ini sudah saya yakini aman ya. Tadi hanya faktor goyang fleksibel aja. Pemasangan kembali saya rasa tidak perlu kita videokan. Kalau sudah pandai bongkar ya, teman-teman pemula harus belajar masang ya. Kalau bisa divideokan ya, agar nggak lupa apa-apa saja yang harus dipasang. Gitu. Karena mengingat videonya terlalu panjang ini, kita stop aja sampai sini ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Subscribe itu, dengan subscribe saya akan lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat berikutnya. Insya Allah ya. Insya Allah ini akan update terus ya. Oke, terima kasih sekali lagi telah nonton. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya.